Rasul mengingatkan kepada kita tentang bahwa bekerja itu menjadi asbab, menjadi penyebab diampunkannya dosa saudara kita si Allah Subhanahu wa taala. Capek tidur, ketiduran kalau capek tadi, maka Rasul mengatakan tidurnya karena lelah tadi menjadi penyebab Allah mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fayarallahu a'malukum wa rasulul mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati pada malam tadi. Allah yang terus melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita. Allah yang tidak pernah lupa kepada kita dalam kewajiban Allah kepada hambanya. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan tentang ekonomi Islam, tentang kedudukan harta dalam Islam. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan seputar bekerja dalam Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bekerja dalam Islam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah mentolerir apabila umatnya hanya berdiam diri semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 105 Allah mengingatkan bahwa wa qul i'malu fasyarallahu a'malukum wa rasulul mu'minun. Dan katakanlah bekerjalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja. Allah tidak pernah sedikit pun mentolerir, mendiamkan apabila hambanya berdiam diri semata. Satu ketika Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam sebuah masjid, dia melihat ada seorang manusia pemuda yang berdiam diri di masjid saja. Mulai dari subuh sampai duha sampai jam matahari tinggi masih di masjid itulah. Lalu Umar mengatakan tentang apa yang akan menjadi pemenuhi kebutuhan hidupnya. Orang itu diam saja. Maka Umar mengatakan bahwa keluarlah engkau. Maka Allah tidak akan memberikan rezeki itu dari langit semata. Cobalah. Rezeki itu karena Allah itu tidak akan turun begitu saja. Karena Allah itu adalah akan didapatkan dengan perantara. Perantara, Pak. Ada usaha, ada pekerjaan, ada amal yang kita lakukan. Maka akan turun begitu saja. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Jum'ah. Apabila kalian sudah salat berjamaah, fantasiru fil ardh. Allah perintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertebaran baik, bukan keluar baik, tetapi Allah mengatakan untuk mencari keutamaan dari Allah. Apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak. Salat terus tetapi kemudian berdiam diri. Allah tidak pernah mentolerir itu. Mendiamkan hal itu saja. Allah perintahkan wa qul i'malu. Bekerjalah. Bekerjalah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Coba, Pak. Yang akan menilai, yang akan melihat amal kita itu, pekerjaan kita adalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Di luar orang beriman Allah tidak mengatakan itu. Maka penilaian orang beriman terhadap kerja kita akan dilihat apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kan begitu. Maka Allah mengatakan wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah.
Allah melihat. Allah melihat semua amal-amalmu, pekerjaanmu yang nyata maupun ghaib. Yang ghaib maupun yang nyata. Ghaib wasada. Jadi tidak ada satupun pekerjaan kita yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada suatu sikap muraqabatullah. Dalam kerja kita itu perlu adanya sikap muraqabatullah. Setiap kerja kita itu tidak ada yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilihat dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti Allah mengatakan Allah akan memperlihatkan apa yang setiap amal-amal yang telah engkau lakukan. Amal kita itu, Pak, pekerjaan kita itu tidak selesai di dunia baik. Pekerjaan kita itu akan Allah tampakkan nanti di yaumil qiyamah. Baik yang nyata tadi maupun yang ghaib. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah kita merasa bahwa ada ketinggalan oleh wong. Amal-amal hati diantaranya. Tidak ada yang tahu, Pak. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bekerja dalam Islam adalah suatu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam Islam. Lalu yang kedua, bekerja itu adalah manifestasi iman. Manifestasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Dalam Al-Qur'an itu ada yang selalu terkait, yang selalu bergandengan satu sama lain. Yang pertama adalah aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan tunaikan zakat. Lalu yang kedua adalah amanu wa amilus sholih. Beriman dan beramal soleh. Seseorang tidak cukup beriman apabila dia tidak beramal soleh. Maka manifestasi iman seseorang adalah amal. Amal yang bagaimana? Amal yang soleh, amal yang benar. Amal yang benar. Beriman kepada Allah, beramal asal-asalan. Tidak Allah terima. Bahkan bisa jadi amal yang asal-asalan itu menjadi sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh. Apakah amal dalam bentuk ibadah maupun ibadah khassah maupun ibadah mahdhah? Ya. Jadi ketika saya beriman, manifestasi iman itu adalah bekerja. Bekerja, berusaha. Ngaku beriman, berdiam baik. Apa pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fatalistik, Pak, fatal dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan sudah takdir Allah qadariyah itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang hidup telah ditentukan rezekinya? Ya kan? Jodohnya, mautnya. Lalu kemudian ketika itu keyakinan itu datang tumbuh dalam diri kita, maka berdiam diri saja, terima baiklah. Terima baik. Kan rezeki itu Allah tetapkan. Ini pemahaman yang fatal. Yang fatalistik. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Ketika kita melakukan ini, penyebabnya akan ada akibatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat usaha yang dilakukan oleh hambanya dahulu, baru kemudian akan Allah berikan atas usahanya itu. Kan begitu, Pak? Nak masuk surga tapi tidak beramal. Ada pemeo dalam dalam media sosial itu bahwa ketika muda poya-poya, lalu kemudian beramal tidak, lalu kemudian masuk surga. Berkatakan apa surga itu punya jemaah bawahnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa amal ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak mungkin. Kenapa? Allah memerintahkan kita bekerja. Allah memberikan kita bekerja.
Lalu pekerjaan itu akan Allah pantau, akan Allah lihat. Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat kerja kita itu sesuai apa tidak. Ya. Maka amal adalah manifestasi iman. Mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beramal. Atau beramal tapi tidak beriman, sia-sia amalnya. Ya, beramal tapi tidak iman, landasan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sia-sialah amal itu. Oleh karena itu, ketika ngaku beriman kepada Allah, beramal. Amalnya yang sesuai dengan keimanan kita. Kan begitu, Pak. Kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kita beramal. Lalu amal kita adalah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan pandangan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Ini yang dikehendaki oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 itu. Allah perintahkan bekerja, karena bekerja itu adalah manifestasi iman. Lalu Islam juga memandang, melihat bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu ibadah, Pak. Terkadang dalam sebahagian kita memandang ibadah itu adalah sholat, puasa, zakat, haji. Di luar itu tidak ada kaitan dengan ibadah. Padahal, karena ini perintah Allah, maka dia menjadi ibadah dalam hidup ini. Allah nilai ibadah dalam kehidupan kita. Kenapa? Bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk mencukupi kebutuhan kita. Agar apa? Agar kita tidak meminta-minta. Kan, Pak? Rasul mencelah orang yang meminta-minta itu. Tidak bekerja, tapi minta. Tapi minta kamu bekerja juga, Pak. Kan begitu? Tidak. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang meminta-minta di dunia ini, maka di yaumil qiyamah Allah bangkitkan dirinya dalam keadaan muka yang tidak ada lagi dagingnya. Masya Allah. Menandakan bahwa betapa hinahnya orang yang meminta-minta dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, ketika Islam melarang untuk meminta-minta, Islam memerintahkan pada kita bekerja. Bekerja, Pak, tapi tidak katik modal. Ada kan begitu? Berusaha katik modal. Maka Islam menyiapkan piranti yang lainnya. Tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf. Ada orang yang tidak bisa berusaha karena terkait modal. Usaha mikro itu, Pak, tidak banyak modalnya. 1 juta cukup. Cukup 1 juta, Pak. Ada yang 500 cukup. Ibu-ibu yang jual sayur keliling itu tidak banyak modalnya, Pak. Tidak banyak. Lalu kemudian dengan tidak banyak itu dia bisa berusaha. Lalu kemudian usaha itu bisa mencukupi, minimal mencukupi dirinya sendiri. Insya Allah. Nah, apabila kita melihat di seputar kita ada orang yang tidak mampu, sementara dia ingin berusaha, maka kewajiban kita untuk mencukupinya, memberikan fasilitas untuk berusaha. Karena tidak pacak berusaha, karena tidak kasih modal, seputarnya diam saja, lalu dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka seputarnya itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, rahimakumullah. Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Dan Umar bin Khattab pun pernah menangis ketika melihat ketidakmampuannya ada rakyatnya yang susah dalam kehidupan ini. Dan bahkan Umar bin Khattab pun menangis, menyesali ketika keledainya itu patah kakinya. Lalu dia berkata kepada Allah, apa yang akan aku pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ini? Insyaallah, karena ini. Lalu kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kadangan puas dengan kita dewe. Ya, Pak. Tetangga tidak lagi tahu. Ya, tidak lagi tahu. Sudah hidup nafsi-nafsi. Ada tetangga kita mungkin yang tidak makan, yang tidak bisa berusaha karena kendala pendanaan. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengecam hal-hal ini. Rasulnya mengingatkan bahwa wujud dan bukti dari iman itu adalah
ketika dia kenyang, tetangganya pun kenyang. Tidaklah beriman kepada Allah dan dari akhir, kata Rasulullah, apabila dia kenyang, tetangganya menjadi kelaparan. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, kita kadang perlu jago-jago perasaan tetangga kita, kawan-kawan kita, keluarga kita. Ada kadangan Bapak Ibu rahimahullah, dia memamerkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya yang tidak mampu. Lalu dia berdiam saja. Masya Allah. Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ibu rahimahullah, dia telah menetapkan tanggal pernikahan anaknya. Lah tetap tanggal 6 Desember pernikahan anaknya, jauh sebelum itu. Lalu ketika musibah terjadi, dibatalkannya pernikahannya itu. Dibatalkannya pernikahannya itu, Pak. Lalu kemudian semua konsumsi pernikahan itu diberikannya untuk membantu orang-orang yang mendapat musibah. Kalau kita kadang urusan kaget lah. Ya. Inilah lama ndak pacak dibatal ke. Ya. Terkadang kita lah merencanakan hajat jauh-jauh hari, tetapi pas pada hari H tetangga kita dapat musibah. Ada pacak ditunda lagi Pak P3 penghulu lah siap, segala macam lah siap. Lalu kemudian organ lah dipesan, jauh hari sudah dijadikan. Tidak pacak dibatalkan lagi, dilanjutkan. Pernahkah kita merasakan bahwa apa rasa orang yang mendapat musibah terhadap nikmat terhadap apa yang kita lakukan itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Perlu juga Bapak Ibu rahimakumullah, kita timbang rasa terhadap apa yang dirasakan orang. Jangan sampai pamer-pamer nikmat Allah terhadap orang-orang yang kurang dalam hidup ini. Ada sahabat ketika Bapak Ibu rahimakumullah, dia menahan langkahnya karena di depannya orang pincang. Ya. Dia terus bertahan di belakang wong itu, jangan sampai dia untuk mendahului orang itu karena dia merasakan bagaimana rasanya ketika ditinggalkan oleh orang. Masya Allah. Tidak baca gitu sini Pak. Ya. Bagaimana para sahabat dan Rasulullah menghargai orang-orang disabilitas. Dia tahu, dia sempurna. Dia jalan dengan sehat. Tapi dia melihat di depannya ada orang yang cacat, yang pincang, yang berjalannya tidaklah sempurna. Tapi apa yang dilakukannya? Dia terus berjalan di belakang orang itu. Tidak ingin mendahulinya. Dalam rasa. Dalam rasa Pak. Ya. Berat Pak. Tetapi ini adalah contoh mulia yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu. Masya Allah. Jadi bekerja itu ibadah dalam Islam Pak. Bekerja itu ibadah. Karena untuk mencukupi kebutuhannya dan mencukupi keluarganya, untuk menjaga harga dirinya dan keluarganya. Jangan sampai dia hina di hadapan manusia dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Cobalah. Yang minta-minta itu Rasul mengatakan bahwa di yaumil kiamah nanti dia dibangkitkan dalam keadaan muka yang tidak ada lagi dagingnya. Tanda kehinaan. Dan di hidup ini juga, uang yang galak minta-minta, tidak dihargai uang lagi Pak. Tidak dihargai uang lagi. Dia gagah, dia sehat, tapi gawinya minta itulah. Tidak minta di jalan-jalan, tapi minta di kantor-kantor. Minta di kantor-kantor. Alasan ini segala macam. Nauzubillah, nauzubillah. Aku dulu pernah, dia sehat, minta dengan aku. Alasannya Pak ada pemret ke Linggau. Apa urusan dengan aku juga? Pemret tahu. Nak balik ke Palembang. Baliklah dia. Siapa nyuruh dia ke Linggau? Sudahlah Pak. Kan kita sama nutup-nutupi. Nutup apa dia? Nutup apa dia? Kau cari anggaran di Linggau itu untuk membangun ada 400 miliar. Kalau ada sikok nyangkut dengan nama aku bayar kau juga. Citin. Makanya orang kadangan 10 tahunnya di dewan, kata orang tidak punya ruku. Ya memang itulah adonyo. Kenapa? Kita ingin mencarikan bahwa ini adalah kerja yang menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bekerja itu mencarilah yang halal. Yang Allah ridho.
Allah ridho. Kalau tidak ridho, ada Pak penyebabnya. Allah tarik dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Karena habis masa jabatan, ada musibah. Anak-anak sakit segala macamnya. Habislah pencarian gitu. Kenapa? Bekerja kita dengan tidak yang Allah kehendaki. Pendapatan dapat, tapi menzalimi orang lain. Nauzubillah sama nauzubillah. Banyak ini Pak. Banyak. Alhamdulillah, Pak Wali agak beda dikit gitu. Kadang kasihan dengan pedagang pasar kaki lima itu Pak, yang pagi-pagi itu. Dia belum dapat apa-apa, sehari itu tempo hari sampai 17.000 sehari Pak. Saya sampaikan ketika mau pilkada itu, Pak Wali ini masalah. Ini masalah. Mereka dapat apa sebenarnya? Lalu mereka sudah dikenakan 17.000 sehari. Alhamdulillah, selesai ketika dilantik Pak Wali melakukan sebuah perubahan besar. Pertama bahwa sebulan tidak katip pungutan. Siapa pungutan maka akan dipidana. Lalu kemudian sekarang ada perubahan-perubahan sedikit. Tetapi itu sangat signifikan. Signifikan sekali. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi. Meminta-minta itu dilarang dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Lalu kemudian bekerja juga menjadi asbab untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tertidur karena lelah, karena dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Coba Pak. Segan begawe, ngapa capek. Tapi capek karena bekerja itu menjadi asbab penyebab di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosa-dosa kita. Tidak katanya tidak capek kok gawe ini Pak. Kita ngomong gawe di ruang ber-AC itu lemak kayaknya. Tapi justru ruang ber-AC itu capeknya beda. Gawe duduknya lemak. Capeknya beda Pak. Lemaklah capek banting tulang, nyangkul, angkat barang. Daripada capek ketika lelah duduk itu. Beda Pak. Capek begawe, banting tulang, nyangkul segala macam itu, badan jadi sehat. Tapi capek duduk, tadi begawe duduk, baik segala macam, penyakit banyak Pak. Penyakit banyak. Oleh karena itu, Rasul mengingatkan kepada kita tentang bahwa bekerja itu menjadi asbab, menjadi penyebab diampunkannya dosa saudara kita si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Capek tidur, ketiduran kalau capek tadi, maka Rasul mengatakan tidurnya karena lelah tadi menjadi penyebab Allah mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah Pak. Mulia bekerja itu Pak, mulia. Lalu kemudian bekerja itu menjadi penyebab juga agar orang terhindar dari azab api neraka. Bekerja itu. Tidak sepele gawe itu Pak. Tetapi bekerja itu menjadi penyebab seseorang untuk dihindarkan dari azab neraka. Rasulullah SAW satu waktu pernah bersalaman dengan seseorang. Lalu Rasul melihat bahwa tangannya kapalan karena bekerja. Kapalan, kasar Pak. Bahkan ada yang melepuh karena bekerja. Rasul mengatakan mencium tangan orang itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah menghargai orang-orang yang bekerja itu. Mencium tangan orang itu. Rasul mengatakan bahwa tangan yang bekerja, yang lepuh, yang rusak karena bekerja ini, Allah tidak akan menyentuhkan neraka kepadanya. Tangan yang rusak tadi, yang hancur, yang melepuh karena bekerja, maka tangan itu tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. InsyaAllah. Sebegitunya Rasulullah menghargai seseorang yang berusaha. Kadang kita masih nunggu jago-jago. Kaget rusak tangan, kaki tidak tahan segala macam. Tapi Rasul ingatlah mengatakan bahwa tangan tadi yang rusak karena bekerja, kaki bisa jadi kaki yang tidak lagi mampu melangkah karena bekerja. Rasul mengatakan bahwa tangan itu, kaki itu tidak akan disentuh oleh api neraka. InsyaAllah. Bekerja itu. Dia menjadi asbab diampunkan dosa-dosa kita insya Allah Subhanahu wa taala dan jadi menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari azab api neraka. InsyaAllah. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada prinsip dalam Islam dalam bekerja itu. Prinsip pertama, niat yang ikhlas Pak. Ya, niat yang ikhlas.
Kita meyakini bahwa kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dan diri kita. Maka ikhlaskan kerja itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Bekerja untuk mendapat namo. Jangan. Karena sia-sia baik. Bekerja kita dapat sesuatu, ada yang tidak dapat, lalu kemudian kerja itu tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka niatkan, ikhlaskan dalam setiap kerja kita itu. Ketika kita melangkah kaki kita nak ke pasar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Niatkan aku bekerja ini karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan adalah mencari yang halal saja. Mencari yang halal. Yang tidak halal, minggir. Karena tubuh yang tumbuh dari harta-harta yang haram, maka itu yang pertama sekali mendapatkan jilatan api neraka, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian, kita tidak tahu nian dari badan kita ini mana yang tumbuh dari yang haram atau tidak. Kenapa? Ketika sesuatu yang kita makan itu, yang haram itu, maka dia menyebar dalam tubuh kita. Ada yang darah masuk ke tangan, ada segala macam. Kan begitu. Lalu tidak mungkin kita menghindar bahwa dalam tubuh kita terhindar dari yang haram. Maka Rasul mengatakan, tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, itu yang paling cepat dimakan oleh api neraka nantinya. Bahan apinya nih, bahan bakarnya nih Pak. Bahan bakar api neraka itu. Hati-hati nih Pak. Berdagang karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdaganglah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagawi itu juga. Gawi di kantor, aparat hukum segala macamnya. Ya. Di kalangan susah juga cari aparat hukum yang bagus, Pak ya. Tapi berusahalah. Berusahalah. Ini yang pertama. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari yang halal saja. Mencari yang halal. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, amanah dan efisiensi. Amanah dalam kerja itu. Kalau ada sebuah pekerjaan yang diamanahkan dengan kita, maka lakukan itu dengan benar. Lakukan dengan benar. Dan efisien. Terkait waktu, Pak. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Karena kewajiban hari ini tidak akan mungkin diselesaikan pada minggu depan. Ada amal-amal yang itu sesuai dengan waktu. Dia akan menjadi baik apabila amal itu dikerjakan pada waktu itu. Dan tidak berharga ketika ditunda pada jam lainnya. Kan begitu, Pak. Ada amal-amal yang perlu diselesaikan cepat. Jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Kewajiban yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Oleh karena itu, kalau kita terus menunda-nunda apa yang menjadi kerja kita, beban kita, maka beban yang akan datang lebih berat lagi. Efisien, Pak. Hargai waktu. Hargai waktu itu. Jangan sampai kaget kan, tapi kemudian datang lagi beban yang lainnya, kewajiban lainnya. Artinya apa? Karena Allah banyaknya ditinggal ke. Tidak amanah gitu. Tidak amanah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Bahwa sesungguhnya Islam menghargai orang bekerja. Lalu pekerjaan apapun itu mulia di sisi Islam. Mulia di sisi Islam. Saya punya teman. Ketika nak selesai kuliah, Pak, dia ngomong dengan orang tuanya, dia nak nikah. Orang tuanya mengatakan bahwa kau belum bergawi nak, tapi kau nak berkeluarga. Dia ngomong, Bu, begawi itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Akulah menghasilkan, walaupun dia di kantor katanya. Tidak di kantor. Kita kadang-kadang, Pak, gawe itu adalah sesuatu yang apabila dia di kantor, apa sesuatu. Tetapi lihatlah, ketika kita menghasilkan sesuatu, maka itu bekerja. Sesuatu yang halal, Pak. Sesuatu yang halal. Itu bekerja. Bahkan terkadang orang-orang yang bekerja sendiri tanpa ada kantornya segala macam, nilai hasilnya lebih besar pada yang di kantor kadang-kadang. Di kantor kan kita lah dipatoki sekian. Tapi kalau bekerja sendiri, terkadang tidak terbatas. Semakin giat kita, semakin besar juga hasilnya. Kalau di kantor itu jelas, sebulan kau 5 juta. 5 juta itulah. Lebih dari itu, haram. Itu, Pak.
Kalau gawe kantor cari loka yang lainnya haram. Cari loka yang lainnya. Loka itu konotasinya buruk. Loka yang lain. Kita lah begawe. Kita tahu bahwa kerja ini hasilnya sekian. Cari-cari kesempatan untuk nambah-nambah. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Sadarkah kita setiap apa yang kita makan yang haram itu menjadi asbab akan disiksa, akan dimakan oleh api neraka nantinya. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Bahkan ketika seseorang memberikan harta yang haram kepada keluarganya, maka itu menjadi penyebab tidak baiknya sebuah keluarga. Ibn Abi Dunya mengatakan begini bahwa setiap harta yang haram yang diberikan kepada anak-anaknya, pada keluarganya, maka itu menjadikan keturunan yang selalu bangkel, yang selalu tidak patuh kepada orang tuanya. Nah kita tengok Pak, kalau anak kita kadang ngebantah kita terus, tidak tunduk dengan kita, mungkin ada harta yang haram, penghasilan yang haram kita berikan kepada anak kita. Banyak Pak. Banyak kita melihat wong-wong tua yang sedih dengan perilaku anaknya. Anak yang tidak tunduk, yang tidak patuh dengan dirinya. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tengok lagi. Kemarin-kemarin kau kasih makanan dengan anak kau dari makan apa? Ya. Halalkah? Haramkah? Kalau haram, ini penyebabnya. Kalau begitu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hari yang terbaik bagi seorang mukmin itu adalah hari di mana dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari yang baik itu, kata Al-Hatim, adalah hari yang baik pada seorang manusia ketika hari itu dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari yang baik. Maka Bapak Ibu rahimahullah, teruslah kita berusaha. Jangan pernah merasa rendah dengan usaha kita dengan manusia. Tapi banggalah kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan bagi orang yang bekerja itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi orang yang bekerja itu. Dan bekerja itu menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimahullah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pekan-pekan depan tentang yang lainnya. Billahi taufiq, fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.